Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru gerak angkatan 10 dari Kabupaten Tegal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga uji. Bersama saya Kusnodo dari SMP Negeri 4 Adiwarna. Saya Bibi Alawiyah dari SD Negeri Kemulgadi 1 dan saya Nurjana dari SD Negeri Kemulgadi 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kusnudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Oh iya Pak, Bapak kan nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang akan saya bicarakan dulu ya Pak? Iya Bu. Nanti pada saat proses coaching akan saya amati sesuai alur cerita apa belum. Sebelum proses pelaksanaan ada yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Kusnudo? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Kusnudo itu apa? Saya ingin uji tersebut mendapatkan solusi dan dapat tahu mengenai cara-cara atau langkah-langkahnya dalam memecahkan atau menyelesaikan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Pak. Silakan menyelesaikan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti saya setelah proses coaching ini selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak. Ya Bu. Oke, silakan Pak, Ya, lakukan proses coaching. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Ibu mau menceritakan atau menyampaikan sesuatu. Ya, saya akan menceritakan yang ada di sekolah. Ya, mau menceritakan apa Ibu? Gini, saya bosan. Saya melihat murid itu bosan dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran itu terkesan monoton, hanya ceramah, padahal bisa memanfaatkan sarana di sekolah, Pak. Pembelajaran itu tidak menggunakan pembelajaran yang kreatif, tidak memiliki inisiatif dalam penggunaan sarana, makanya murid bosan. Metodenya cuma ceramah, fasilitas yang ada di sekolah tidak dimanfaatkan. Kira-kira apa yang Ibu nanti ingin dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin adanya perubahan di sekolah dengan cara mengajar yang baik, baik itu metodenya atau penggunaan sarana prasarana di sekolah sehingga guru itu bisa kreatif. Perubahan yang seperti apa yang nanti Ibu harapkan? Perubahan yang lebih baik, Pak, seperti menggunakan model yang bervariasi, memanfaatkan sarana yang ada di sekolah dengan cara yang maksimal, tapi manfaatkan tidak dipakai secara maksimal. Untuk nilai level 1 sampai 10 kira-kira di level yang mana di sekolah Ibu sendiri? Mungkin di level 5 ya. Kira-kira di level berapa yang nanti Ibu harapkan? Saya pengennya level 7. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu guru-guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran apa kira-kira langkah-langkahnya? Mendiskusikan dengan guru yang ingin melakukan perubahan, dan saya akan melakukan pendampingan dan mentoring. Kemudian apa strategi lain yang akan dilakukan untuk perubahan tersebut? Ya, bisa dilakukan pelatihan atau workshop biar mengenal semua guru.
Apa yang akan dilakukan saat ini, Bu? Mungkin mentoring dulu, karena yang ingin ada perubahan. Kalau pelatihan nanti karena tuntutan, bukan karena kemauan ibu sendiri. Siapa yang dapat membantu untuk melakukan mentoring tersebut, Ibu? Saya punya teman yang mampu dalam bidang IT. Nantinya akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Berarti nantinya akan melakukan kolaborasi sama rekan guru ya, Bu ya? Iya, betul. Setelah percakapan ini, apa yang didapatkan dari Ibu sendiri? Ya, saya ada gambaran bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, memberikan dampak perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu dengan cara mentoring. Saya sudah mendengarkan semua yang tadi Ibu sampaikan dan percakapan cukup sekian ya, Bu ya. Lain waktu kita bisa ngobrol kembali. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya kita meluangkan waktu dengan saya. Ya, sama-sama Bu. Kita tutup sampai sini ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Menuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, bagaimana tadi hasil proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi proses coaching tersebut, ada yang akan saya tanyakan ya Pak. Iya Bu. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan Pak? Selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi tadi sudah berhasil melakukan proses coaching ya Pak, Ya, Bu. dengan alur delta. Sesuai yang saya amati, ada beberapa catatan yang sudah menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu tujuan kepada coaching, identifikasi masalah, mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi saya sudah mendengarkan percakapan dengan coaching, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami alur tirta lagi supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Baik, sudah melakukan sesi tanya jawab, ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, Ibu nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dulu. Iya, monggo. Nanti pada saat proses coaching akan saya amati sesuai dengan alur delta apa belum. Sebelum proses pelaksanaan, ada yang saya tanyakan. Yang pertama tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, kemudian yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin ditingkatkan, diobservasi. Oke, bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dan dapat tahu mengenai cara-cara atau langkah-langkahnya dalam memecahkan atau menyelesaikan solusi atas permasalahan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan menyelesaikan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Oke. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Ya. Silahkan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Kusduda.
Waalaikumsalam Ibu. Eh, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, saya dengar Bapak mau menceritakan atau menyampaikan sesuatu, Pak. Iya Bu, ada yang akan saya sampaikan dan saya ceritakan yang ada di sekolah. Ya, mau menceritakan apa, Pak? Jadi gini Bu, saya itu melihat murid merasa bosan dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian dalam pembelajaran juga apa ya, kelihatannya bapak ibu guru itu monoton, hanya ceramah saja, kemudian tidak memanfaatkan sarana prasarana di sekolah, tidak menggunakan pembelajaran yang kreatif, kemudian juga tidak memiliki inisiatif dalam menggunakan sarana. Makanya murid-murid itu bosan. Kemudian metode juga cuma ceramah atau fasilitas tidak dimanfaatkan sama sekali. Gitu ya. Kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan kita ini, Pak? Eh, ya, yang saya dapatkan dari percakapan ini yaitu ingin adanya perubahan di sekolah dengan cara mengajar dengan baik, metodenya atau penggunaan sarana prasarana di sekolah sehingga guru menjadi kreatif. Oke. Untuk perubahan yang seperti apa yang diharapkan? Perubahan yang lebih baik jelas seperti penggunaan metodenya, model yang bervariasi, kemudian dapat memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah dengan cara yang maksimal. Memanfaatkan tidak dipakai secara maksimal itu kan tidak baik, makanya supaya ada perubahan supaya sarana prasarana itu bisa dipakai secara maksimal. Oke. Untuk menilai level dari angka 1 sampai 10, kira-kira level berapa, Pak? Untuk saya lihat sekitar 5. Oh, oke. Kira-kira di level berapa yang diharapkan? Yang saya harapkan ya minimal ya di level 7 lah. Oke. Nah, sekarang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu guru-guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran apa, Pak? Yang pertama adalah mendiskusikan dengan kepala sekolah dan guru-guru, kemudian guru yang ingin melakukan perubahan, saya akan melakukan pendampingan dengan cara mentoring. Oke. Apakah ada strategi lain yang akan dilakukan untuk perubahan tersebut, Pak? Bisa dilakukan dengan pelatihan atau workshop Ibu biar mengena semua guru. Apa yang akan dilakukan saat ini? Yang saya lakukan saat ini adalah mentoring dulu Bu, karena dengan ingin ada perubahan kalau pelatihan nanti karena tuntutan bukan karena kemauan diri. Oke. Siapa yang dapat membantu untuk melakukan mentoring tersebut? Kebetulan saya punya teman yang mampu di bidang IT, nantinya akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Oke. Berarti nantinya akan melakukan kolaborasi ya Pak ya, Iya, sesama Bu. rekan guru ya? Iya betul. Oke. Setelah percakapan ini, apa yang didapatkan dari Bapak sendiri? Ada sedikit gambaran bagaimana cara saya bagaimana memberikan perubahan-perubahan di sekolah, kemudian memberikan dampak perubahan dalam penyamanan materi terhadap siswa, yaitu dengan cara mentoring itu. Saya sudah mendengarkan semuanya dan percakapan cukup sekian. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya sudah meluangkan waktu dengan saya. Oke, sama-sama Pak. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana tadi hasil coachingnya? Jalan lancar? Alhamdulillah tadi prosesnya berjalan dengan lancar. Setelah melakukan observasi proses coaching tersebut, ada yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Oke, selama coaching saya tadi sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, jadi tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta ya, Bu ya. Sesuai dengan saya amati, ada beberapa catatan. Sudah menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu
Tujuan kepada kunci, identifikasi masalah, mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi saya sudah mendengarkan percakapan dengan kunci, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan sebelumnya. Kemudian, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kunci yang telah dilakukan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami alur cerita lagi supaya kucing selanjutnya itu lebih baik lagi, Bu. Baik, sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan proses kucing dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, Waalaikumsalam Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, nanti akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya. Sebelum proses coaching tersebut nanti ada yang akan saya bicarakan dulu ya Bu ya. Iya. Nanti pada saat proses coaching akan saya amati sesuai dengan alur cerita apa belum. Iya. Sebelum proses pelaksanaan ada yang akan saya tanyakan Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan nanti Ibu kembangkan? Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Saya ingin kunci mendapatkan solusi dan dapat tahu mengenai cara-cara atau langkah-langkahnya dalam memecahkan atau menyelesaikan solusi atas permasalahan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan nanti menyelesaikan proses coaching dengan kunci dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Ya. Silakan Ibu lakukan proses coaching tersebut. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya dengar Ibu mau menceritakan sesuatu. Iya Bu, saya akan menceritakan yang ada di sekolah. Ya, mau menceritakan apa Bu? Ibu, saya melihat murid merasa bosan dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran monoton, hanya ceramah, padahal bisa memanfaatkan sarana di sekolah. Tidak menggunakan pembelajaran yang kreatif, tidak memiliki inisiatif dalam menggunakan sarana. Makanya murid bosan. Metode cuma ceramah, fasilitas tidak dimanfaatkan. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, saya ingin adanya perubahan di sekolah dengan cara mengajarnya baik metode atau penggunaan sarana prasarana di sekolah sehingga guru kreatif. Perubahan seperti apa yang diharapkan? Perubahan yang lebih baik tentunya, seperti menggunakan metode, model pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan sarana yang ada di sekolah dengan cara yang maksimal, tapi pemanfaatannya tidak dipakai untuk secara maksimal. Kira-kira kondisi sekarang itu Ibu ada di level berapa? Dari angka 1 sampai 10. Level 5. Kira-kira di level berapa yang ingin diharapkan? Saya berusaha untuk di level 7 lah minimal. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu guru-guru melakukan perbaikan pelajaran itu apa saja? Ya, yang pertama mendiskusikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru yang ingin melakukan perubahan. Saya akan melakukan pendampingan atau mentoring. Apakah ada strategi lain yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Bisa dilakukan pelatihan atau workshop, bisa mengenal semua guru. Apa yang akan dilakukan saat ini? Mentoring dulu kayaknya, karena yang ingin ada perubahan. Kalau pelatihan nanti karena tuntutan bukan karena kemauan diri. Kira-kira
kira-kira siapa yang bisa membantu untuk melakukan mentoring tersebut? Saya kayak punya teman yang mampu dalam bidang IT. Nanti akan saya membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Oh, nanti nantinya akan melakukan kolaboratif ya Bu ya sama teman. Oke, setelah percakapan ini apa yang didapatkan dari Ibu sendiri? Ada sedikit gambaran sih Bu, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, memberikan dampak perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu dengan cara mentoring. Saya sudah mendengarkan semuanya dan percakapan cukup sekian dulu ya Bu ya. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama. Kita tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Baik, tadi Ibu bagaimana tadi hasil untuk proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Setelah melakukan observasi tadi, proses coaching tersebut ada yang akan saya tanyakan ya Bu ya. Iya. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait tentang indikator yang diinginkan? Selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan. Jadi tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta sesuai yang saya amati ya Bu ya. Ada beberapa catatan sudah menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu tujuan kepada kunci, identifikasi masalah, kemudian mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi saya sudah mendengarkan percakapan dengan kunci, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berobat ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta itu sendiri, sesuai dengan kata kunci yang tadi disampaikan sebelumnya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang tadi dilakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi memahami alur tirta lagi supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Baik, sudah melakukan sesi tanya jawab ya Bu ya. Ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta tersebut. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi konseptual yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.